لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jemaah Masjidil Rahman yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa melanjutkan kembali kajian membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tepatnya kita masih berbicara bab mujahadah. Maksudnya adalah mujahadah nafs. Semua kita ini tidak berhenti untuk selalu bermujahadah melawan nafsu kita yang sentiasa memerintahkan kepada keburukan, memerintahkan, mengajak, mendorong kepada kejahatan. Di antara orang-orang saleh dalam biografi hidup mereka bermujahadah untuk melakukan sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 40 tahun. Kemudian setelah itu baru merasakan manis dan lezatnya dalam ibadah. Sebagaimana kita ketahui, mujahadah ini kita selalu berusaha untuk melawan antara keinginan nafsu guru kita. Kita selalu berusaha untuk bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Maka siapa yang saja berpikir tentang dirinya setiap hari, setiap waktu, dia akan melihat nafsu ini selalu mengajak kepada yang namanya tidak baik. Bahkan seandainya kita diberikan pilihan dalam kondisi tertentu, bisa saja kita memilih sesuatu yang tidak baik dan kita melukakan kebaikan yang bisa kita lakukan, karena tidak ada usaha atau mujahadah itu sendiri. Bagi yang sudah ke masjid, sudah melakukan sejumlah amal soleh, ya ini tentu mujahadah tidak terhenti sampai di sini. Bisa jadi kita besok akan datang suatu sifat godaan dan sebagainya untuk merayu kita tidak ke masjid. Namun kita berusaha lagi untuk tetap ke masjid. Begitu juga amal soleh yang lain seperti puasa, salat dan sebagainya. Makanya para ulama mengatakan mujahadah ini tentu tidak akan berjalan, tidak akan bisa dilakukan tanpa ada kesabaran. Kita tidak akan tetap bisa melakukan mujahadah tanpa ada kesabaran. Maka semua itu ada pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kita tawakal kepada Allah dan segala usaha kita juga minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka di kalimat hadis sebelumnya telah kita bicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menyuruh kita untuk meminta kepadanya, minta makanan, minta pakaian, dan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu, Maha kuasa untuk memberikan kepada kita apa yang kita minta. Namun perlu dicatat oleh kita semua, berbicara minta kepada Allah tentang pakaian, tentang makanan dan minuman, kalau bahasa lain yang kita bahasakan rezeki, dan itu yang lebih dikenal oleh orang umumnya itu rezeki. Itu minta itu kepada Allah. Namun tidak sedikit orang lupa dalam perkara ibadah, dia tawakal dalam urusan ibadah juga mintanya kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan tawakal itu bukan hanya urusan duniawi yang kita minta kepada Allah, tapi juga tawakal itu urusan ibadah, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin berbahagia, maka di hadis tadi ini kita lanjutkan bahwasanya Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian itu jin dan manusia dari awalnya ciptaan manusia yang pertama dan sampai akhirnya nanti kalian semua berkumpul pada satu lembah, pada satu tempat, pada satu tempat kumpulan yang semua akan berkumpul semua di situ. Fas'aluni, kemudian masing-masing kalian yang berkumpul itu jin dan manusia meminta kepadamu, yang permintaannya tentu akan beragam dan permintaannya akan banyak sekali. Masing-masing kali minta kepadamu. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah jaminan, pasti aku akan memberikan solusi, jawaban terhadap permasalahan yang kalian minta kepada Allah. Hadirin berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ma naqasa dzalika mimma 'indi. Apa yang aku berikan kepada kalian, apa yang kalian mintakan kepada aku, tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun apa yang ada pada dirimu. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Sebagaimana diumpamakan bagaikan dimasukkan jarum ke dalam lautan, kemudian ditarik lagi, apakah ada yang berkurang? Tentu tidak ada yang berkurang. Hadirin sekalian, hal ini menunjukkan akan luasnya dan maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yaitu semua ciptaan. Bayangkan, andaikan setiap manusia itu punya masalah dan dia sampaikan masalah itu kepada Allah, sebesar apapun masalahnya, ya, sebuah pintu dan dorongan kepada kita, sebesar apapun masalah kita, baik itu masalah itu keinginan atau itu masalah yang namanya dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika hal itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hal itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Maka minta solusi masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa contoh
telah sampaikan bagaimana orang-orang saleh terdahulu minta garamnya pun laporan kepada Allah. Jadi bukan hanya karena ada masalah aja sampaikan kepada Allah. Begitu ada problem, ada kendala baru sampaikan kepada Allah, tidak. Bahkan keinginan sebelum dilakukan pun mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara manusia tidak sedikit dari mereka kadang baru menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa masalah. Ada kendala yang sedang dijalankan tiba-tiba tertahan, tidak bisa dilaksanakan, baru hal itu disampaikan kepada Allah. Tentu orang ini hanya mengenal Allah ketika ada masalah. Sehingga tidak sedikit dari manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, setelah mereka selesai pada masalah kendala yang dihadapi, problem yang dihadapinya, setelah itu dia lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian memahami hanya ketika itu dekat kepada Allah. Adapun pesan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan pada Al-Quran tidak demikian. Sedang tidak ada masalah seperti musibah sekalipun, kita sampaikan keinginan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, maka hal ini menunjukkan seseorang itu dia sadar ketika terus dia minta kepada Allah, dia sampaikan kepada Allah apapun masalah yang dihadapinya, dia itu hamba yang dekat dengan Allah. Dia sadar bahwa tidak ada yang dimiliki oleh dirinya kecuali hanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, fa'a'ta Allahu kulla insanin ma sa'al. Ini sebuah keyakinan yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, di mana Allah pasti memberikan setiap apa yang kita minta. Setiap apa yang kita minta, penting serius kita. Kalau kita hitung itu, kalau kita ingat-ingat dalam setiap persoalan kita, pasti kita pernah minta kepada Allah mungkin berapa masalah yang kita ingat bahwa itu setelah kita minta Allah ijabahkan. Cepat atau lambat dalam hitungan waktu kita manusia, karena Allah memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kapan yang kita butuhkan, bukan kapan yang kita inginkan. Kapan yang cocok Allah berikan kepada kita, itulah yang paling pas. Tapi tak kepada Allah. Hadirin berbahagia, bal a'tallahu kulla sa'ilin ma sa'ala fa inna dhalika la yanqusu min mulki Allah shay'an li'anna Allah jawad wajib 'azimul ghina wasi'ul 'ata' 'azza wa jalla. Maka seseorang dia khususnya punya fikih tentang doa, dia paham tentang doa. Ketika dia minta kepada Allah, yang pernah merasa ini besar, ini berat bagi Allah, ini enggak mungkin, jangan pernah ada itu terlintas. Minta selama hal itu bukan hal kemaksiatan, bukan hal kemungkaran, bukan hal yang memutuskan satu rahim, segala kebaikan minta sama Allah. Karena di antara hal yang menyebabkan orang lemah dalam berdoa, karena lemah jiwanya, di samping lemah pengetahuannya. Karena yang membuat manusia ini menjadi terpuruk dalam kehidupannya adalah yang pertama disebabkan lemah pengetahuannya, yang kedua lemah jiwanya. Ya, ketika mereka nggak mungkin lah aku minta itu, ya, minta sama Allah. Ada di antara orang, di antara kisah orang soleh yang saya dengar, antara para masyayikh, dia minta kepada Allah berulang-ulang dengan kalimat yang sama. Dia minta kepada Allah agar dianugerahkan harta, yang mana harta itu untuk menjaga kehormatan dirinya, widawahiri,
Dengan harta itu dia menjadi orang-orang yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harta yang dimiliki dia bisa menolong teman-teman dan saudara-saudara. Itu aja kalimat yang diucapkan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia pada fatratin min zaman. Setelah beberapa waktu Allah memberikan. Ya. Bahkan ketika mendesak sekalipun jemaah berbahagia, sudah sangat terdesak kita. Ketika itu berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Makin mendesak makin kita perbanyak ucapan doa, kita berharap kepada Allah, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yakin kita bahwasanya Allah pasti memberikan jawaban terhadap persoalan kita. Saya sebagai penyemangat sering saya sampaikan kepada murid saya ketika mengajar. Ketika ada di antara mereka mengatakan, "Ustaz, saya ingin belajar ke Madinah." Saya tanya, berapa tahun sudah memohon kepada Allah agar bisa sampai ke Madinah? Hanya kepingin tapi tak minta kepada Allah. Galak tapi hanya dalam kek. Menyatakan ngomong tapi namanya manusia. Walaupun itu bukan perbandingan tapi sebuah pemahaman pendekatan. Galak tapi hanya dalam kek. Dan hanya kepada galak dan tak pegah galak. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa belajar tidak kurang daripada 3 tahun. Terlebih di 2 tahun terakhir itu hampir setiap salat saya, setiap sujud, setiap ba'da salat saya minta kepada Allah. Allah mengatakan. Dan ketika tes itu, saya tes di Jogja. Karena waktu itu langsung para masyayikh datang. Tentu yang mendaftar untuk ikut tes itu ribuan, sedangkan yang diterima 30 orang. Dulu itu yang diterima cuma 30 mahasiswa. Dari ribuan orang, kemana kita sampaikan masalah itu? Pada Allah. Kita tidak bisa menyampaikan saya Allah lebih pantas, tidak bisa. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan, berikan saya kemudahan, sampaikan apa yang kita inginkan. Allah wujudkan. Hadirin berbahagia. Ini di antara contoh yang kadang kita punya keinginan galak, tapi lagi hanya galak. Pingin, tapi kita wujudkan dan kita minta merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang lain, dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa seorang yang minta kepada Allah syurga, dan harinya dia minta kepada Allah syurga 3 kali, maka syurga akan mengatakan, ya Allah masukkan dia kepada aku. Begitu juga sebaliknya, berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali saja. Dia minta kepada Allah, maka neraka akan mengatakan, ya Allah selamatkan dan jauhkan dia dariku. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sebuah hadis. Pertanyaannya, bukti kita ingin surga kepada sekalian, untuk hari ini berapa kali minta surga kepada Allah? Hari ini berapa kali minta surga kepada Allah? Kalau dalam bahasa doanya, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma adkhilni al-jannah,
Ya Allah, aku minta kepada surga. Ya Allah, masukkan aku dalam surga. Berapa kali kita betul menunjukkan kita ingin surga, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah perintahkan kita minta? Ini buru-buru, sebagian ini kadang udah malas ibadah. Yang dikedepankan apa? Slogan, aku beribadah bukan karena surga, ya Allah, la ilaha illallah. Yang karena ada kubur, karena dia dalam neraka. Udah ibadah yang tidak benar, malas-malasan, kemudian dia mengatakan, aku beribadah bukan mengharapkan surga. Ibadah bukan. Ini manusia tertipu oleh iblis. Karena iblis itu dan cara-cara menipu manusia itu membuat manusia ini zuhud, tidak butuh kepada surga. Padahal di antara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sejumlah banyak doa kita minta kepada Allah surga. Serius kita minta surga. Ya, ternyata terucap kalimat doa kita. Bukankah di antara kalimat doa yang sering dan mudah semua kita menghafalnya, insyaallah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa minta surga dan juga berlindung pada neraka. Maka saya lihat banyak bohongnya orang yang mengatakan aku beribadah bukan minta surga, tapi doa itu diulang-ulang dan memberikan nama yang disebutkan doa sepuja. Makanya butuh fikih dalam berdoa, fikih pemahaman dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan ini di antara kandungan hadis yang berkaitan dengan bab, ya ibadi. Allah panggil lagi hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, yang menjadi urusan yang paling penting perlu kalian perhatikan adalah amalan kalian. Nah, dalam hidup ini yang perlu kalian pentingkan, hidup kalian itu harus ada modal. Ya, bermodal dengan amal-amal kalian. Mana semua amal kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhitungkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilainya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat akan berikan balasan yang tidak berkurang sedikit pun dari kebaikan yang kita lakukan. Bahkan yang Allah berikan dari satu kebaikan kita lebih dilipat dan berlipat ganda begitu banyak. Satu kebaikan yang kita lakukan atau satu keburukan akan Allah nampakkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sehingga lanjutannya dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, wa man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan dari hasil kebaikan dia lakukannya, maka hendaknya lah dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan sebagainya, maka tidak perlu mencela kecuali dirinya sendiri. Tidak perlu menyalahkan yang lain, salahkan diri saja sendiri. Li'annahu huwa alladhi akhta'. Karena manusia itu sendiri yang salah, dia melakukan kesalahan. Wa huwa alladhi mana'a nafsahu al-khayra. Karena dia sendiri yang melarang, menghalang dirinya daripada kebaikan-kebaikan.
dia mendapatkan kebaikan, maka hendaklah puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan karunia dan nikmat kepadanya. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kemampuan beramal, sebagaimana dia selalu minta kepada Allah agar mampu beramal. Allah berikan dia amal. Ya, puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berikan balasan dari amal-amal yang dia lakukan. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya, kalau satu kebaikan Allah lipat gandakan balasan kebaikan itu. Sedangkan satu kejahatan, satu kesalahan yang kita lakukan, Allah balas sesuai dengannya saja, tidak dilipat gandakan sebagaimana yang lainnya. Hadis berbahagia. Ini hadis yang sangat agung sekali yang kita selesaikan pada malam ini, yang mana para ulama dengan satu hadis ini telah mengambil istinbat, telah menyampaikan kita sejumlah faedah dan hukum dari banyak sekali. Bahkan di antara para ulama yang menuliskan kitab khusus ya, membahas tentang hadis dengan syarah secara terpisah. Ya. Maka kalau kita satu hadis ini kita singkat-singkat dari beberapa pertemuan, ada ulama yang membahas kitabnya secara khusus. Hadis ini satu hadis dibahas panjang lebar dan dilihat dari berbagai sisi dalam penjelasan mereka. Oleh karenanya, maksud ingin disampaikan dari ulama menulis satu hadis, menjelaskan satu kitab satu hadis ini, itu tadabbur, begitu luasnya tadabbur mereka. Artinya hadis ini mengajak kita untuk tadabbur ketika Allah mengatakan ya ibadi, berulang-ulang, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku. Tanya kadang nak cerita, masing-masing kita punya kisah dalam hidup kita, bahkan dengan orang tua kita atau orang yang kita cintai. Sering kadang memanggil kita, nya fulan, fulan, dipanggil kita. Yang itu terkesan kita. Sampai mereka telah jalan, kita teringat. Tabegh. Jadi, ya ibadi, kalau yang panggil Allah, apakah kita tidak berpikir bagaimana Allah selalu memanggil kita hambanya? Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Ini menunjukkan bahwa setingkatan manusia yang paling mulia ketika dia masih merasakan dirinya adalah seorang hamba dan terpanggil ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Maka fa'al al-insan ay yatadabbar hadha al-hadith wa yata'ammalah. Maka kewajiban bagi kita selaku seorang muslim hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentadabburi hadis ini, merenungkannya. Terlebih kalimat hadis yang terakhir yang kita sampaikan, amal kalian. Maka kaitannya dengan bab mujahadah adalah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan amal yang disyariatkan. Ya. Karena hal itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing kita ini akan diberikan balasan amal sesuai yang kita lakukan. Dan kualitas amal itu dibangun di atas benar yang tidak kita lakukan. Tentu pondasinya keikhlasan. Inilah yang membedakan antara satu orang dan orang lain tingkatan derajatnya di hari akhirat nanti. Kita sholat sama-sama di masjid yang sama, ibadah yang sama, pahala itu bisa berbeda-beda. Sangat tergantung pada keikhlasan kita. Bisa jadi orang di samping kita itu lebih ikhlas dibandingkan kita. Ya, hadirin berbahagia. Wahia anna al-insan yujza bi'amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya,
Maka di sini kewajiban bermujahadah sehingga kita dapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Hadirin berbahagia, maka kita di malam berbahagia ini penutup hadis dan bab yang ini, sebelum kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab sangat penting, bab dorongan untuk kita memperbanyak menambah kebaikan, terlebih di akhir-akhir umur kita. Ya, di akhir-akhir usia kita, insyaallah akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oleh karenanya kita ingat ya, apa saja yang Allah panggil kita dalam hadis ini, Allah selalu hamba-hambanya untuk menutup dan mengingat kita semua. Kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di awal hadis ini menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, dan hal itu diharamkan kepada kita semua untuk saling menzalimi. Kemudian Allah katakan kepada kita, ya ibadi wa hambaku, semua kita tidak akan mengenal kebenaran jalan yang tepat kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Kemudian Allah panggil kita, ya ibadi kullukum ja'i, semua kita ini lapar, enggak tahu makan. Ya. Hari ini yang dialami oleh kita adalah sejumlah para petani itu mengeluh karena musim kemarau, sedangkan tanamannya sangat membutuhkan air. Sampai dia harus cari air di parit-parit untuk menyiram tanamannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahan tanaman itu panen gagal panen, ya, kita bisa makan apa? Yang muda-muda ini yang jarang-jarang memperhatikan bagaimana di kampung, bagaimana petani, coba perhatikan. Jangan lihat yang ada di toko. Jangan lihat ada di toko. Ya. Kalau yang ada di toko bukan masih banyak. Jangan lihat di toko itu membutuhkan dari petani. Begitu juga kebutuhan tanaman. Itu baru satu jenis. Baru hanya padi atau tadi tanaman seperti bawang, tomat. Ya. Kebutuhan hari-hari kita. Kalau Allah tahu, maka mintalah kepada Allah. Ya, kalian bertekor bertangga atau apa hari tidak ya, semuanya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ya ibadi kullukum 'alim illa man kasawtu. Ya, masalah pakaian minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, semua kalian berdosa. Ini semua kita wajah-wajah berdosa ini. Baik sekalian, suami dosa, istri juga punya dosa, anak punya dosa, ya, kakek-kakek juga punya dosa, ya, semua punya dosa. Ini wajah-wajah berdosa. Ya Allah Subhanahu wa taala tutup aib kekurangan kita. Ya. Sehingga Yahya bin Mu'adz rahimahullah taala katakan, andaikan dosa itu bisa cium baunya, maka tidak ada seorang pun mau duduk di samping kita. Tidak ada yang dulu sampai kita yang ada. Seandainya setiap dosa itu tercium baunya, mubay desanya krian. Ada satu ni, jangan kena syaguntal pun dah tuan dulu kita benda. Karu pun, orang wangi dengan ribut. Ya, aku boleh tuan dulu dengan orang ni hanya malih ada orang. Insyaallah. Bagaimana kalau seandainya dosa itu bau? Anak tahu tipikal yang mumpuk. Dia membayar badan dah ada bunyi wangi macam balai ada mumpuk enggak jangan apa. Anak nyaman dulu. Buat bukan minyak wangi. Anak ketika igom dah kita enggak bersihkan gigi, enggak nyaman jumpa ngomong sama orang. Bagaimana dengan bau dosa kita sana itu bau? Ya. Maka ini kita ingat, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Namun ingat, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa-dosa kalian aku ampuni. Tapi fastaghfiruni, mohon ampunlah kepada aku,
minta ampun agar diampunkan dosa. Begitu juga Allah ingatkan, apa yang kita lakukan, dosa, kesalahan itu tidak akan membahayakan Allah. Sebagian kebaikan-kebaikan dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil manfaat dari kebaikan yang kita lakukan. Sejahat apapun manusia, sesaleh apapun, tidak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan manfaat itu kembali kepada diri kita semua. Dan yang terakhir kita sampaikan tadi adalah, ya, seandainya semua kalian berdiri pada satu tempat, satu lembah, minta kepada aku setiap masalahnya, walaupun besar masalah mereka, aku akan jawab semua masalah itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita semua. Kita selalu dalam keadaan sadar bahwa hidup ini kita butuh pada Allah dalam segala urusan. Ya, sampaikan kepada Allah. Ya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masalah sedikit apapun yang kita lihat, sehingga itu terbiasa kita. Jangan pernah merasa alah ini masalah ini harus sampaikan kepada Allah, jangan. Ya. Nah, karena nawil adalah minyak dipegang Allah. Ya. Maka coba baca kisah sahabat, ada kisah sahabat itu. Ya, sehingga para sahabat lain ini, karena Rasulullah berikan sebuah keistimewaan, mendoakan dia doa yang mustajab. Siapa itu? Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu segala masalah sampaikan kepada Allah. Ketika ada orang memfitnahnya, ya, dia sampaikan kepada Allah. Dan Allah tampakkan, dan semua orang mengatakan ini orang, dan dia sadar, aku sudah kena doa si fulan. Ya, kalau sudah biasa sampai kepada Allah, maka para sahabat itu, bahkan Umar sekalipun, sangat takut kalau orang ini ada masalah sampaikan kepada Allah. Tolong jangan sampaikan. Lebih baik cari kisah saja kepada Allah. Jangan sampaikan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan hadis ini menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat kita hidup itu terang, ya, dengan selalu mengeluh hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.